Mengejutkan, ayah Rozak dan Umi Kulsum sudah keterlaluan. Langsung diprotes sejagat raya. Sosok penting ini kecam keras aksi orang tua Ayu Ting Ting. Lantaran aksinya yang belum lama ini melabrak hater Ayu Ting Ting. Tidak hanya itu saja, sikap ayah Rozak dan Umi Kulsum yang menjadikan orang tua KD nama hater Ayu Ting Ting sebagai jaminan dan bakal jebloskan ke penjara dinilai kelewatan. Beberapa masyarakat pun menghujat aksi kedua orang tua Ayu Ting Ting. Tak ketinggalan juga salah satu sosok ini. Salah satu politisi sekaligus mantan artis ini juga memprotes aksi orang tua Ayu Ting Ting. Sosok yang dimaksud adalah Dewi Tanjung. Melalui media sosialnya, ia mengajukan protes terhadap tingkah ayah Rozak dan Umi Kulsum. Ia pun mengatakan apa yang dilakukan oleh ayah Rozak dan Umi Kulsum itu kurang tepat. Ada yang bilang, itu kan wajar bela anak cucunya ya, wajar. Tapi ini negara hukum, serahkan kepada hukum. Apabila ada yang membuli anaknya, cucunya, ya serahkan ke hukum, ucapnya. Menurutnya, jika memang ingin jebloskan ke penjara, lebih baik serahkan semuanya ke polisi. Apalagi saat ini sedang musim PPKM, di mana kebanyakan orang memilih untuk berdiam di rumah dalam waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan keluar antar provinsi. Dalam kota saja ada beberapa prosedur yang harus ditaati, dan seperti yang kita tahu, adanya pencekalan di mana-mana. Biar polisi yang datang, polisi yang menemui ke Bojonegoro, itu gitu loh. Biarin aja. Ngapain ini orang tuanya Ayu Ting Ting yang mendatangi orang tua pembuli itu ke Bojonegoro di masa PPKM, ungkapnya dengan nada tinggi. Ada yang bilang, ini bukan lockdown bu, tapi PPKM. Jakarta Bogor aja kita dilarang. Jakarta Bandung aja dilarang masuk. Apalagi ini Jakarta Bojonegoro, pasti ada penyekatan, tandasnya. Selain itu, Nikita Mirzani dorong Ayu Ting Ting penjarakan hater. Kontras dengan Hotman, petisi soal nyanyi viral. Langkah pedangdut Ayu Ting Ting dan orang tuanya, ayah Rozak serta Umi Kulsum, penjarakan hater menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung sikap Ayu Ting Ting ke hater yang sudah keterlaluan. Namun ada pula yang menyarankan Ayu Ting Ting, ayah Rozak dan Umi Kulsum untuk diam karena beberapa alasan. Seperti artis Nikita Mirzani dan pengacara Hotman Paris yang rupanya memiliki pendapat kontras tentang hal ini. Momen orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kulsum dan Abdul Rozak atau ayah Rozak menyambangi kediaman hater yang bernama Kartika Damayanti alias KD di Bojonegoro, Jawa Timur membuat heboh. Kartika Damayanti ini bekerja sebagai TKW di Singapura dan meminta maaf kepada Ayu Ting Ting melalui media sosial. Namun, pihak Ayu Ting Ting tetap akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Rupanya, Nikita Mirzani ikut mendorong langkah Ayu Ting Ting dan keluarganya. Menurut Nikita Mirzani, apa yang dilakukan keluarga Ayu Ting Ting sudah tepat. Yang dilakukan orang tua Ayu Ting Ting itu udah benar, ucap Nikita Mirzani. Itu udah keterlaluan, sambungnya. Nyai sapaan akrab Nikita Mirzani itu membenarkan perlakuan Umi Kulsum yang datang ke rumah KD. Ya benarlah kalau orang tua Ayu Ting Ting datang ke rumahnya, masa iya ke Singapura, ucap Nyai. Yang benar disuruh pulang. Lagi orang tuanya Ayu ke sana nggak maki-maki. Kalian aja yang terlalu membesar-besarkan, imbuhnya. Pendapat Nikita Mirzani kontras dengan Hotman Paris. Hotman Paris tidak membenarkan apa yang dilakukan Umi Kulsum dan ayah Rozak. Karena menurutnya, adanya hater adalah konsekuensi menjadi publik figur. Sebagai publik figur, harus siap kalau kelakuan kita dinilai dan tidak selalu positif, ujar Hotman Paris. Semakin kamu laporkan, bisa-bisa nama kita makin tercemar. Sementara kalau kita diamkan, bisa hilang begitu dengan sendirinya, jelasnya. Sementara itu, politi PKB minta saling memaafkan. Orang tua Ayu Ting Ting ngeyel, katai orang iblis dan dajal.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi terus mendukung orang tua Kartika Damayanti atau KD, warga desa Tondomulo, Kecamatan Kedung Gadem, Kabupaten Bojonegoro. Ini merupakan buntut dari perseteruan antara KD yang disebut sebagai hater oleh warganet karena membuli anak dari pedangdut Ayu Ting Ting atau ATT. Orang tua ATT gantian menggerebek rumah KD di Bojonegoro dan membalas dengan mengancam orang tua KD. KD sendiri sudah meminta maaf secara terbuka lewat media sosial Instagram. Namun persoalan ini masih belum selesai juga. Terakhir, Fauzan Fuadi yang juga ketua fraksi PKB DPRD Jawa Timur meminta keduanya saling memaafkan. Kenapa saya membela? Saya sekedar membantu kaum yang lemah. Tidak ada maksud pansos atau yang lainnya. Saya tidak ingin jadi artis, tidak ingin jadi gubernur atau presiden. Jadi buat apa pansos? Kata Fauzan. Menurut anggota Dewan Jawa Timur dari Dapil Bojonegoro, Tuban itu, dalam kasus ini, ia menilai baik KD atau orang tua Ayu Ting Ting yang melabrak ke Kedung Adem Bojonegoro. Hakikatnya, sama-sama tidak patut dicontoh. Tetapi perbedaannya, KD secara kesatria sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan bertaubat. Sementara orang tua Ayu Ting Ting masih ngeyel, bahkan mengatakan orang lain berhati iblis, dajal, mau penjarakan orang tua KD sebagai jaminan agar KD pulang dan kata-kata tidak patut lainnya, ujarnya. Fauzan menambahkan, sejak awal sudah mengimbau untuk berdamai, saling memaafkan, sebagai sesama muslim. Teladanilah akhlak Rasulullah Muhammad SAW dalam kisah pengemis tua, buta, dan Yahudi yang tiap hari selalu membuli Rasulullah dengan kata-kata tukang sihir dan sebagainya. Rasulullah membalas bully dengan kelembutan dan kasih sayang. Itu juga yang diterapkan oleh Gusmus ketika dimaki-maki oleh oknum beberapa waktu silam. Gusmus dengan bersahaja memaafkan oknum tersebut. Harusnya orang tua Ayu Ting Ting mengerti, Berlian tidak akan menjadi sampah gara-gara bullying, papar politisi muda PKB itu. Ditambahkan, jika ia disebut ikut campur urusan orang lain, itu tidak benar adanya. Sejak orang tua Ayu Ting Ting memposting foto orang tua KD dan anaknya yang yatim itu di sosmed atau sosial media, maka kasus ini sudah menjadi ranah publik. Sehingga siapapun bebas merespon, apalagi kebetulan saya mempunyai tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang dijamin oleh konstitusi untuk membela rakyat yang saya wakili, ujar Fauzan Fuadi. Di sisi lain, berlebihan, Hotman Paris minta ayah Rozak tak perlu penjarakan TKW Singapura. Pengacara kondang yang kerap tampil eksentrik, Hotman Paris Hutapea, turut mengomentari kasus penghinaan yang menyerang pedangdut Ayu Ting Ting. Dia secara tak langsung mengatakan, sikap ayah Rozak dan Umi Kulsum dalam membela anaknya terkesan berlebihan. Diketahui sebelumnya, kedua orang tua Ayu Ting Ting tersebut mendatangi pelaku penghinaan, yakni Kartika Damayanti, ke kediamannya di Bojonegoro, Jawa Timur, Jatim. Namun malangnya, mereka tak berhasil menemukan Kartika, sebab dia masih menetap di Singapura sebagai tenaga kerja wanita atau TKW. Meski demikian, ayah Rozak tak berhenti begitu saja. Dia dan istrinya yang terlanjur geram terus mencari keberadaan Kartika. Bahkan, dia mengancam akan memenjarakan sosok yang dituding penghina putri dan cucunya tersebut. Aduh, bukan main. Kalau kemarin ada di rumahnya, langsung saya penjarain. Saya borgol malah. Makanya ini ayah nunggu. Hukum tetap berjalan, terus kita cari sampai di mana. Sudah laporan, kita nanti ke Polda langsung, ujar ayah Rozak. Menariknya, pernyataan dan sikap yang ditampilkan ayah Rozak tersebut menyita perhatian Hotman Paris. Dia mengingatkan, jika pernyataan Kartika memang mencemari nama baik Ayu Ting Ting, namun masih bisa dimaafkan, maka menurutnya tak perlu diperpanjang. Sebab, kata Hotman, itu merupakan kenyataan dan konsekuensi yang harus diterima Ayu Ting Ting sebagai publik figur di tanah air. Saya bilang kalau pencemaran nama baik dan itu masih di batas normal, maka lupakan. Karena kita sebagai publik figur harus siap saat kelakuan kita dinilai dan tidak selalu positif, saran Hotman.
Malah menurut Hotman Paris, hater jika dilaporkan justru akan semakin menjadi-jadi. Hal itu yang kemudian membuat nama seseorang menjadi semakin buruk di mata publik. Semakin kamu laporkan dan melakukan tindakan hukum, lama-lama nama kita semakin tercemar. Sementara kalau kita diamkan hilang begitu saja, sudahlah, biarin aja. Pasti ada sesuatu di hari orang itu atau hater. Nanti juga lama-lama orang jadi bosan membacanya, kata dia.